Kalau di sini tadi siapa yang meminta? Bapak meminta kami laporan kami itu adalah begitu sangat normatif katanya. Yang bagaimana tentang proses Pak Adus Kadir? Nggak mungkin kami sampaikan Pak. Itu adalah independensi kami. Kalau itu yang Bapak minta, lebih baik saya minta diberhentikan jadi majelis kehormatan. Serius. Karena itu adalah mahkotanya majelis kehormatan Pak. Nggak bisa kami paparkan di hadapan orang lain karena itu harus kami rahasia bertiga. Nah, tapi kalau kemudian begitu kami memeriksa di pemeriksaan pendahuluan, Ibu dan Bapak sudah menanyakan bagaimana nanti sikap majelis kehormatan. Kami tidak bisa menyampaikan itu. Itu yang saya katakan. Kalau itu kami sampaikan, lebih baik saya diberhentikan sebagai anggota majelis kehormatan. Interupsi pimpinan. Itu. Tidak diberikan kesempatan interupsi. Lanjutkan, Prof. Ya, itu karena itu adalah mahkotanya kami, Pak. Kami tahu bahwa kami harus menjaga semua kewenangan dari lembaga-lembaga yang lain. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Subino Arif. Sikap keras Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Profesor Dewa Gede Palguna dalam rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI hari Rabu 18 Februari lalu berbuntut panjang. Gede Palguna dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik. Ini jadi jeruk makan jeruk ya. Ketua MK, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Rasanya ini kelihatannya baru pertama kali terjadi ya sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia berdiri. Selain itu yang juga cukup menarik, tapi juga mencurigakan, yang melaporkan Gede Palguna ini bukan anggota Komisi 3 DPR RI yang mungkin tersinggung ya dengan Gede Palguna ini ya. Tapi yang melaporkan dia adalah sekelompok orang yang menyebut dirinya sebagai Forum Mahasiswa Indonesia Formasi. Saya membacanya di detik.com ini, judulnya Ketua MK dilaporkan ke MK karena dugaan pelanggaran etik. Ini memang menarik ini beritanya ya, jadi ini semacam anomali lah begitu ya. Jadi kalau dalam jurnalistik ini disebut sebagai orang menggigit anjing, bukan anjing menggigit orang ya. Saya bacakan saja buat Anda beritanya ini ya di detik.com. Forum Mahasiswa Indonesia Formasi melaporkan aduan terhadap Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) Idewa Gede Palguna. Aduan tersebut diajukan atas pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Nah, kan kalau Pak Dewa Gede Palguna ini bukan hakim konstitusi loh, dia sudah pensiun ya sebagai hakim konstitusi ya. Tapi kemudian ditunjuk lagi menjadi Ketua MK. Formasi menilai bahwa sikap dan tindakan Idewa Gede Palguna dalam menjalankan fungsinya sebagai Ketua MK telah melampaui batas kepatutan etis jabatan dan memperlihatkan kecenderungan personalisasi otoritas yang tidak selaras dengan nilai independensi kehakiman. Itu keterangan resmi dari Formasi hari Sabtu 21 Februari 2026. Adapun poin-poin utama aduan Formasi diantaranya Palguna telah memberikan komentar dan kritik keras terhadap lembaga negara lain, terutama Badan Legislasi DPR RI di luar forum resmi. Dengan bukti yang dilampirkan ialah pernyataan revisi Undang-Undang MK sebagai gangguan terbesar dalam sejarah. Ini dalam sebuah diskusi daring pada bulan Mei tahun 2024. Selain itu, Formasi menilai Palguna telah melanggar prinsip kerahasiaan internal dan kolegialitas dengan membeberkan detail absensi Hakim Anwar Usman kepada publik dalam laporan tahunan 2025. Mulai menarik ini disinggung-singgung soal Pak Anwar Usman ya. Hal tersebut dinilai tidak etis lantaran dilakukan sebelumnya ada penyelesaian mekanisme internal yang final. Formasi mengatakan Palguna juga kedapatan menggunakan pernyataan emosional seperti hati saya remuk saat menyikapi kondisi Mahkamah Konstitusi. Formasi menilai hal itu tak objektif dan tak sesuai dengan peranannya sebagai penjaga etik. Selain itu, Formasi juga menyoroti ketegangan pada Februari 2026 saat Palguna menyatakan lebih baik diberhentikan daripada membuka substansi laporan etik tertentu saat rapat bersama DPR. Formasi juga mengingatkan pemeriksaan Palguna oleh Dewan Etik pada 2017 terkait kasus suap Patrialis Akbar sebagai catatan dalam rekam jejak integritasnya. Dan Formasi pun menuntut MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik tersebut secara menyeluruh dan transparan.
Selain itu, formasi juga meminta MK memberikan sanksi yang adil untuk menjaga wibawa kekuasaan kehakiman. Seorang ketua MK dituntut menunjukkan integritas moral yang tak tercela dan kedewasaan etik yang konsisten. Kami melihat adanya pola perilaku yang justru berisiko mereduksi standar etik di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini rupanya Ketua Sekretariat MK Fajar Laksono juga diwawancara ini dia menyatakan pihaknya telah menerima aduan tersebut dan aduan itu masuk per 18 Februari 2026. Loh, pada hari yang sama dong ya setelah rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI. Gercep juga ini ya. Sudah diterima Sekretariat MK tanggal 18 Februari, kata Fajar. Dihubungi terpisah, Palguna sempat mengira laporan tersebut salah alamat sebab kata dia yang dilaporkan ialah hakim konstitusi tadi yang saya sebutkan karena dia sebut melanggar kode etik sebagai hakim konstitusi. Dia bukan lagi hakim Mahkamah Konstitusi. Kemarin saya memang sudah menerima kabar ini dari sekretariat, namun karena konon yang dilaporkan hakim konstitusi dalam tanda petik Idewa Gede Palguna, ya saya pikir itu salah alamat, kata Palguna. Nah, ini memang error in persona ya, walaupun namanya sama tapi jabatannya beda, itu salah loh ya. Meski begitu, Palguna mengatakan akan menghadapi laporan yang ditujukan kepadanya termasuk mengenai aduan mengenai aduan dugaan pelanggaran etik. Ya tentu harus saya hadapi dengan jiwa besar dan rendah hati. Ini adalah risiko pekerjaan, tuturnya. Wih, lengkap juga ya kalau kita simak tadi datanya formasi ya. Saya jadi penasaran siapa mereka ini, kok kelihatannya mereka ini cukup serius dan juga cermat ya mengamati perilaku Ketua MK ini. Palguna ini memang sempat mengejutkan publik ketika berlangsung rapat dengar pendapat. Dia kan dicecar dan didesak oleh anggota Komisi 3 DPR RI dan dia diminta untuk tidak melanjutkan kasus pelaporan Adis Kadir. Adis Kadir ini adalah hakim Mahkamah Konstitusi yang baru, yang ini berasal dari unsur dari usulan DPR karena dia sebelumnya adalah wakil ketua DPR yang sempat dinonaktifkan karena ucapannya ya berkaitan dengan biaya sewa rumah jabatan para anggota DPR yang dianggap melukai hati rakyat yang hidupnya sedang kesulitan pada waktu itu ya. Nah, tapi setelah dia diaktifkan lagi, dinyatakan tidak bersalah oleh MKD DPR, tapi kemudian ternyata dia malah dicalonkan menjadi hakim konstitusi dan yang juga menimbulkan kehebohan. Nah, yang kemudian juga itu yang menjadi salah satu dasar pelaporan dari jumlah guru besar itu ya karena ini seperti menyalip di tikungan karena sesungguhnya DPR RI itu sudah menetapkan nama lain yakni Innocentius Samsul, seorang pejabat di kesekjenan di DPR RI untuk menggantikan hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat yang sudah memasuki masa pensiun. Ini Innocentius Samsul ini juga sudah ditetapkan di rapat paripurna DPR ya, tapi langsung dianulir begitu saja dengan alasan dia akan diberi tugas lain. Karena itulah kemudian ini dia dilaporkan ke MK oleh 21 orang guru besar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Nah, memang yang jadi persoalan itu karena Adis Kadir kan baru sehari dilantik atau diambil sumpahnya di depan presiden. Tapi sehari kemudian dia dilaporkan, padahal kan dia sebenarnya belum menangani perkara, jadi belum ada pelanggaran kode etik yang dia lakukan. Tetapi para guru besar ini dan juga para akademisi itu, dia meminta agar MK itu melakukan perluasan kewenangan, termasuk menghadiri proses ketika dia terpilih yang di DPR yang dianggap itu merupakan pelanggaran etik. Nah, pada waktu itu ketika menjawab pertanyaan dari para anggota DPR, bukan hanya pertanyaan cecaran begitu ya, yang sangat keras itu, Palguna tetap bersikukuh. Dia tidak mau membuka informasi termasuk soal apakah akan melanjutkan kasus tersebut atau tidak. Karena kan sebelumnya anggota DPR itu minta agar ini didismiss ya, ditolak sajalah laporan itu. Jadi nggak perlu dilanjutkan. Nah, menurut ini yang nggak disepakati oleh Palguna karena menurut dia itu domain dia yang tidak boleh diintervensi. Kalau di sini tadi siapa yang meminta? Bapak meminta laporan kami itu adalah begitu sangat normatif katanya. Yang bagaimana tentang proses Pak Adis Kadir? Nggak mungkin kami sampaikan Pak. Itu adalah independensi kami. Kalau itu yang Bapak minta, lebih baik saya minta diberhentikan jadi majelis kehormatan. Serius. Karena itu adalah mahkotanya majelis kehormatan Pak. Nggak bisa kami paparkan di hadapan orang lain karena itu harus kami rahasia bertiga.
Bahkan staf pun tidak tahu ketika kami akan memutus itu. Termasuk sikap untuk memutuskan apakah ini akan dilanjutkan atau tidak. Ini masih dalam proses pemeriksaan pendahuluan, Pak. Tetapi begitu ada laporan yang masuk, kami tidak mungkin untuk menolaknya begitu laporan itu memenuhi syarat. Itu yang diperiksa dalam laporan pendahuluan. Kami belum memutuskan, karena besok baru kami akan mendengarkan. Kan harus fair dong kami, ada pihak yang dilaporkan. Kami kan harus berikan kesempatan kepada beliau bagaimana prosesnya yang tadi Ibu dan Bapak sudah sampaikan. Sekali lagi kami berterima kasih kalau itu prosesnya. Dan sebenarnya kan kami tidak memasuki wilayah itu. Nah, tapi kami harus berikan kesempatan karena beliau, Pak Adis Kadir, dilaporkan oleh para pelapor ini. Nah, ya kemudian ya tentu saja pemberitaan menjadi besar ya. Karena ini bagian dari proses demokrasi kan. Menurut saya itu ya tidak apa-apa juga, tetapi kami kan tidak boleh terpengaruh oleh itu, Pak. Kami tetap berpegang pada hukum acara yang diberikan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2026. Itu pegangan, Pak. Itu kitab suci kami itu, Pak. Itu yang akan kami kerjakan juga. Tetapi begitu laporan masuk dan memenuhi syarat, memang nggak mungkin kami tidak memeriksanya. Minimal sampai pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan sikap kemudian. Itu yang harus. Nah, tapi kalau kemudian begitu kami memeriksa di pemeriksaan pendahuluan, Ibu dan Bapak sudah menanyakan bagaimana nanti sikap majelis kehormatan, kami tidak bisa menyampaikan itu. Itu yang saya katakan. Kalau itu kami sampaikan, lebih baik saya diberhentikan sebagai anggota majelis kehormatan. Interupsi pimpinan. Itu. Tidak diberikan kesempatan interupsi. Lanjutkan, Prof. Ya, itu karena itu adalah mahkotanya kami, Pak. Kami tahu bahwa kami harus menjaga semua kewenangan dari lembaga-lembaga yang lain. Dan sekali lagi kami tegaskan, sepanjang majelis kehormatan yang saya pimpin, rasanya belum pernah kami membuat putusan yang melampaui kewenangan dari majelis kehormatan. Baik yang lahir karena laporan maupun yang lahir karena temuan. Ada pertanyaan tadi, Bapak menyampaikan, katanya ada ketua dilaporkan. Ketua tidak pernah dilaporkan, Pak. Saya tunggu itu. Kami sampai membuat pernyataan, di mana ada laporan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi? Belum pernah ada, Pak. Justru karena ada pemberitaan-pemberitaan yang mengatakan tidak sah itu, kami teliti, Pak. Ini yang kami namakan proses temuan, Pak. Hasilnya, nah, bedanya, Pak. Nah, sekaligus kami terangkan di sini, sampaikan proses hukum acaranya. Kalau laporan, kami mempunyai mekanisme untuk menyampaikan surat kepada pelapor. Laporan Anda tidak memenuhi syarat loh gitu. Tapi kalau temuan, bagaimana kami ini akan menyampaikan? Karena ini kan inisiatif dari mahkamah sendiri, majelis kehormatan sendiri. Itulah makanya mekanismenya adalah dalam bentuk jumpa pers, Pak. Supaya publik tahu bahwa kami sedang men-tracing loh juga hakim-hakim itu. Bukan kami diam loh. Kami bekerja, itu. Itulah mengapa kami membuat jumpa pers. Itu yang kami sampaikan, Pak. Dan cara kerjanya. Nah, terserah Ibu dan Bapak kemudian apakah saya layak atau tidak. Karena kemudian kalau proses pemilihan kami sebagai MK-MK dia kemudian dianggap tidak transparan, ya itu tentu ranahnya bukan saya. Silakan Bapak sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi mengapa kami ini yang dipilih gitu ya. Karena itu aturannya dibuat di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Saya tidak akan berkomentar dengan itu, tapi saya akan mengucapkan terima kasih kalau kemudian diberikan kepercayaan dan sumpah kami mengikat kami untuk melaksanakan apa yang menjadi fungsi dari Mahkamah Konstitusi untuk dilaksanakan secara baik dan benar. Nah, setelah RDP ternyata Komisi 3 itu membuat kesimpulan sendiri ya, karena katanya itu bukan rapat kerja, jadi dibuat kesimpulan sendiri. Kalau RDP itu beda, kalau rapat kerja akan dibuat kesimpulan bersama dengan mereka yang diundang itu ya. Nah, kesimpulan ini sehari kemudian dibawa ke rapat paripurna dan disahkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sidang Dewan yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat dari pimpinan Komisi 3 nomor B117 PW 01 2026 tanggal 18 Februari 2026 terkait penyampaian hasil kesimpulan rapat Komisi 3 DPR RI untuk dibacakan dalam rapat paripurna. Adapun hasil kesimpulan rapat Komisi 3 DPR RI sebagai berikut. 1.
Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa kewenangan pemilihan hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan mandat konstitusional yang diatur dalam pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan terkait proses mekanisme pemilihan hakim konstitusi oleh seluruh lembaga pengusul termasuk yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas nama Profesor Dr. Insinyur Adis Kadir SHM HUM. 2. Komisi 3 DPR RI meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar tetap konsisten dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 27A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang membatasi tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hanya pada penegakan kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang sedang menjabat. 3. Komisi 3 DPR RI merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas pengaturan mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah kesimpulan rapat Komisi 3 DPR tersebut dapat disetujui dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Setuju? Setuju. Mestinya informasi juga melaporkan DPR ke MKD dong, karena melakukan intervensi terhadap tugas dan wewenang MK, bahkan sampai kemudian jadi putusan di rapat paripurna. Kalau dua-duanya yang dilaporkan kan ini mereka akan terlihat independen gitu ya, bukan hanya ketua MK yang dilaporkan. Padahal kalau kita simak secara keseluruhan apa yang disampaikan Gede Palguna tadi itu sangat proporsional kok. Dan dia juga menegaskan tidak akan mencampuri kewenangan DPR dalam memilih hakim MK. Saya sih kok bisa membaca kesan bahwa ini laporan ini nantinya akan ditolak ya. Karena memang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu kan tugasnya mengawasi perilaku dan kode etik. Ada tidak pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Sementara Adis Kadir kan belum bersidang. Tapi kenapa kemudian DPR sampai kemudian membuat keputusan yang meminta agar kasus itu dihentikan dan tidak boleh mencampuri kewenangan dari DPR. Padahal pernyataan Pak Dewa Palguna itu jelas kok ya, dia tahu kok di mana posisi dia sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu ya. Jadi yang sangat dia jaga itu adalah independensi dan kerahasiaan mereka dalam mengambil keputusan. Makanya kemudian muncul kalimat, karena dia didesak ada berapa orang waktu itu 13 orang dari anggota DPR, ya dia menyatakan pilih diberhentikan ketimbang harus melanggar etika ketika membuka ruang intervensi ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Hanya saja kalimat itu memang mungkin sangat keras dan mengejutkan anggota Komisi 3. Sampai 2 kali dia tadi kan ya minta diberhentikan saja gitu ya. Tapi sekali lagi mengapa kok yang melaporkan juga ini sekelompok orang yang mengaku sebagai Forum Mahasiswa Indonesia. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.